Jadi di sini mau wawancara seputar tahapan hubungan romantis. Nah, di sini ada 8 tahap. Pasangan, orangnya seru. Pertama kali tuh seru banget, jalan nyambung. Udah, itu aja. Yang pertama kali itu kesannya seru. Yang bikin saya menarik pada pasangan saya, satu, dia orangnya baik. Yang kedua, peduli sama teman-teman saya, care lah, bisa mengikuti pergaulan saya dengan teman-teman. Deskripsinya, pertemuan pertama awalnya nggak ada ketertarikan ya, karena suami aku dulu tujuannya bukan ke saya, itu sama, saya juga bukan ke dia. Ceritanya itu suami dia tuh sebagai mak comblang yang kemudian minta nomor HP, lama-lama SMS-an, teleponan, terus lebih dekat lagi gitu. Pertemuan pertama ya di kampus, karena satu kampus dengan istri saya. Diajak jalan, nyambung, orangnya suka ngejemput, kemana-mana ngajak, yuk ikut makan yuk, gitu. Jadi lama-lama nyambung, jalan-jalan gitu aja. Salah satu faktornya dia baik, dia peduli sama teman-teman saya juga. Kesamaannya dibilang samaan sedikit banget ya. Kesamaannya waktu itu sama-sama suka jalan sih, sama-sama suka jalan, itu aja sih, jalan makan. Minatnya, satu, faktor komunikasi, dia baik dengan saya, orangnya peduli dengan saya juga, intinya peduli aja. Kalau sama hobi sama hobi sama istri saya. Setelah pertemuan pertama, ekspektasinya masih nggak ada lebih sih ya, masih jalan-jalan kayak temen biasa, nggak ada kedepannya gimana, belum terencana. Awalnya nggak ada harapan, nggak ada ekspektasi, tapi dijalanin cocok, akhirnya ya jadian. Ketertarikan ada, itu ya orangnya baik banget dulu, baik banget, perhatian, yang jelas perhatian, namanya perhatian. Udah makan belum? Itu kan awal-awal, kalau masih pertemuan itu awal-awal sih butuh perhatikan. Ketertarikan saling baliknya, komunikasi, dia baik dengan saya baik dengan dia. Orangnya bertanggung jawab, misal ngajak keluar jam segini gini, terus ngajak keluar, mastiin yang diajak keluar tuh diajak makan gitu. Udah. Menurut saya menjalani sama istri saya hubungannya sesuatu yang unik, jadi ya komunikasinya yang harus diperbaiki ya banyak waktu itu ya, jadi menurut saya menarik. Semakin dekat, semakin bisa menilai bahwa pasangan baik, orangnya itu baik, terus baik, bertanggung jawab, jalan nyambung, gitu aja. Yang bikin menarik, satu, persamaan, sama-sama suka jalan. Yang kedua, perbedaannya, jadi perbedaannya itu yang agak susah menyatukan, jadi disatukan jadi sama, jadi itu menarik menurut saya. Ya, semakin cocok, kemana-mana cocok,
ini jalan, pokoknya semakin cocok lah, minatnya semakin cocok. Pertama sama-sama suka jalan, suka traveling gitu, jalan-jalan, makan bareng. Yang penting komunikasi ya, yang penting komunikasi. Kalau ada konflik selesaikan baik-baik, ngomong, bicara baik-baik, ini masalahnya di mana, terus cari jalan keluarnya gimana, gitu sih. Perbedaan itu yang menarik menurut saya, jadi menyatukan perbedaan itu sangat susah. Jadi ketika disatukan bisa saling menerima itu hasilnya lebih baik. Tantangannya banyak, mungkin karena waktu masih muda ya, dari pergaulan pihak laki-lakinya, pergaulan aku, pokoknya dari lingkungan aja udah berbeda, konfliknya dari situ. Mengatasi cuma satu, komunikasinya diperbaiki, saling terbuka, jujur. Pertama, kalau berkumpul lebih banyak waktu karena kita satu fakultas, satu kelas, jadi otomatis setiap hari itu pasti ketemu. Itu. Jadi makin tiap hari ketemu. Misalnya Untuk menjalani hubungan lebih indah ya, yang jelas saling ketemu, saling bercerita, terbuka padanya sama salah satu pasangan. dari perasaan dari awal ketemu sampai tahap ini jelas beda. Dari awal ketemu yang perasaannya biasa aja, terus lama kenal sampai jadian, jelas perasaannya semakin mendalam, semakin ingin tahu, semakin sayang, begitu. Merasakan perubahannya semakin dekat, semakin jauh, lebih terbuka sama pasangan ini. Seperti yang tadi saya bilang, perasaannya semakin bertambah, semakin sayang, semakin hari itu semakin sayang. Pasti berbeda, dari awal dengan sekarang pasti berbeda. Sekarang lebih jauh, lebih dekat aja. Membangun kepercayaan, intinya setiap hari tuh ketemu, terus keterbukaan, semakin terbuka, ada masalah apa bicara, ada apa-apa, pokoknya komunikasi lancar. Keterbukaannya ya saling komunikasi dengan baik, terbuka, jujur, satu dengan yang lain. Berkolaborasi, sama-sama terbuka sih, terbuka ngambil keputusan apapun, bagaimana ini baiknya gimana, bagaimana, udah ketemu titik tengah, udah jalan. Cara mencari keputusannya, misalnya saya mempunyai keputusan A, kalau istri saya memiliki keputusan B, ya dicari solusinya, dicari solusi yang terbaik. Sudah bergantung, karena dari tahap pengenalan sampai di titik ini itu udah lama banget, jadi ada ketergantungan satu sama lain. Nggak ada saling bergantung, nggak ada, saling memiliki ya. Tantangan semakin banyak tantangan, jelas semakin banyak rintangan karena udah mulai serius, hubungan tidak main-main lagi, pasti ada banyak banget tantangan di luar. Tapi ya udah, kita makin jalani aja. Perubahan pasti ada, setiap faktor pasti ada perubahan. Gimana kita mengatasinya aja, jadi keterbukaan antara saya dan istri saya, jadi untuk mencari solusi yang terbaik itu. Karena pasangan yang selalu bilang menguatkan hubungan ini baik-baik aja, jadi baik-baik aja, jalan aja.
hubungan saya semakin solid dan makin erat itu ya komunikasinya lebih baik daripada sebelumnya. Tujuan ada, tujuannya ya ke jenjang yang lebih jauh. Setiap kali hubungan tuh kan tujuan akhirnya ke jenjang yang lebih jauh, kayak menikah sampai sekarang. Rencana nggak ada, jalannya aja ke depannya, tapi planning hidup tetap ada. Mau evaluasi hubungan sampai saat setelah pacaran ya itu baik-baik aja sih. Semakin hari semakin baik, semakin cocok. Caranya memperbaiki kekurangan saya, memperbaiki kekurangan calon saya agar lebih baik. Kecocokan ya, karena sama-sama jalan yang tujuannya itu, jadi udah cocok. Untuk penilaian nggak ada ya, tapi saya rasa cara untuk menilai diri saya sendiri ya lebih nyaman dengan pasangan saya. Perbedaan dan konflik ya, karena sudah sampai cukup ke serius ya, konfliknya pasti ada. Karena kita mau ke serius, pasangan ada perbedaan sedikit, situlah konfliknya. Cuman cara menanganinya ya berbicara baik-baik, sebaiknya ini begini, sebaiknya begitu gitu. Komitmen pada dasarnya sebelum memulai hubungan kita harus ada komitmen yang jelas ke depannya gimana. Itu pasti ya. Komitmen pertama itu setia, kedua yaitu setia, nggak neko-neko, jalan terus, nggak bohong, pokoknya punya tujuan lah. Komitmennya dalam hubungan romantis saya saling percaya aja satu dengan yang lain. Emosional, iya jelas lebih kayak, karena udah ke serius kita pasti punya emosional yang lebih meningkat dari sebelumnya, yang pasti nggak main-main gitu. Ketika pasangan yang jelas cemburu gitu. Cemburu pasangan berinteraksi dengan lawan jenisnya, otomatis kita udah mulai cemburu karena kita udah punya hak atas dia gitu. Pasti ada perubahan, yang tadinya lebih emosional karena belum, pasti lebih ada perubahan karena kan yang tadinya emosionalnya sendiri sekarang kan berdua. Ya udah ada rencana, pasti rencana ada karena udah ada komitmen. Rencana ada tapi dijalani aja. Sudah ada dan sudah dijalani. Konkret, tindakan konkret ada, yang jelas mensupport satu sama lain. Ketika kita udah lelah ingin mengakhiri, misalnya nih ya, udah lelah, pasangan kita pasti menguatkan, yuk kita bisa selesaikan masalah, apapun masalahnya bisa selesaikan hari itu juga tuh. Dengan konkretnya ya sekarang lebih saling mengalah, apalagi sekarang sudah punya anak kan, jadi lebih memahami karakter satu dengan yang lain. Setelah mencapai tahap stabilitas ini nggak ada perubahan lagi sih, udah tersusun rapi, udah jalan lurus saja kayak jalan tol. Perubahan yang signifikan ini menurut saya nggak ada. Mengatasi konflik
Ya, keterbukaan, jujur, itu aja. Menuju tahap ini, komitmen yang paling utama, yang pertama adalah keterbukaan, kepercayaan, dan komunikasi diperbanyak. Pengenalan lingkungan, karena kita udah tahu lingkungan, keluarga, udah semakin deket, udah yakin deh di situ. Lebih nyaman dengan satu dengan yang lain, lebih nyaman. Jadi komunikasi, ya semakin banyak waktu bersama, semakin sayang, itu sih. mempertahankan ya komunikasi ya, lebih terbuka aja. Pondasinya pertama kejujuran dan saling menyayangi. Pondasinya sayang, intinya sayang aja, saling menyayangi. Satu, kepercayaan. Fondasi utama kepercayaan, saling percaya. Nilainya ya, setiap kita bersama itu bahagia, suka duka selalu bersama, nggak ada yang ditutup-tutupi, udah. Lebih bahagia, lebih nyaman. Bulan ya, tahap evaluasi menurut aku tuh paling penting di situ, karena sudah mau ke jenjang serius sih. Sama tahap evaluasi, jadi lebih saling menerima apa kekurangan, apa kelebihannya, saling disamain aja. Sangka yang tidak sesuai, mungkin ini orangnya nakal, ternyata alhamdulillah setelah menikah tidak terjadi. Begitu sih. Saya nggak ada prasangka buruk sama istri saya. Saya baik-baik saja. Ya, bertanggung jawab, dan alhamdulillah sangat bertanggung jawab sama anak dan istrinya. Apa itu? Prasangka yang terjadi ternyata terjadi gitu, yang benar, yang baik nih. Istri saya baik. Alhamdulillah. Pendekatan, sering berbicara, ngobrol. Sering komunikasi aja, lebih terbuka, saling Iya. percaya. Berbohong, terus ya berbohong, menutupi sesuatu. Itu aja. Harus lebih terbuka aja. Sama, jawabannya sama. Oke, makasih.